Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan seperti berada kembali lagi bersama Baik Eril Ibaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah bagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Karena sebagai diketahui hari ini Selasa 22 Oktober 2024 sudah masuk hari ke-7 kawan-kawan ya di pelaksanaan SKD CPNS 2024, dan di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah banyak bermunculan FR yang beredar di alam jagat raya mengenai beberapa soal yang muncul di SKD CPNS ini, baik itu soal TKP, TIU maupun TWK tes wawasan kebangsaan. Di kesempatan kali alhamdulillah Maki sudah masuk di part 58. Jadi untuk kawan-kawan yang bersinggah di sini silakan searching lagi dari part 1 sampai 57-nya, dan untuk kawan-kawan yang belum subrek agar tidak lupa menekan tombol subrek dan menyalakan tombol loncengnya sehingga kawan-kawan dan Maki semakin bersemangat dalam berbagi soal terbarunya. Di mana soal yang mengakibatkan tentunya disesuaikan ya, selain disesuaikan dengan FR yang beredar juga disesuaikan dengan kisisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Dan pada kesempatan ini kawan-kawan akan fokus di soal TWK tes wawasan kebangsaan untuk materi bela negara ya, sebagaimana FR yang beredar dan juga terdapat dalam kisisi Menpan RB ini nomor 321 bahwa materi ini adalah materi yang muncul di SKD CPNS 2004 khususnya materi untuk tes wawasan kebangsaan ya. Karena sebagai ketahui di keputusan Menpan RB nomor 321 nih ada materi bahasa bela negara tuh khusus sendiri ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara gitu. Jadi wajib tahu nih, harus kita kuasai apa sih bela negara itu, dasar hukumnya apa dan lain sebagainya. Gitu kawan-kawan ya. Kemudian di FR-nya kita cek ya kawan-kawan, di 16 Oktober untuk TWK tidak ada hafalan katanya tuh. Kemudian seputar pengamalan nilai Pancasila dan lain sebagainya. Nanti sejarah organisasi dengan implementasi masa kini katanya nanti kita akan coba fokus di sana ya. Di 17 Oktober juga ini tidak disebutkan ya. Kemudian ini nah terus lanjutlah ya, intinya di sini nanti di kalimat di yang ada informasi terbaru nih. Nah TWK di sini ada nggak? TWK nggak ada ya. Soal penalaran berupa soal cerita 2-3 soal baris soal katanya, materi seputar pengalaman Pancasila bela negara nih kawan-kawan, tidak ada hafalan gitu. Tentang ini tidak ada katanya. Kemudian nah ini dia pada masa ini ini ada informasi kepada kita bahwa TWK kebanyakan nalarogis katanya, misalnya bela negara, nasionalisme, integritas, implementasinya seperti apa dalam sebuah permasalahan. Asli harus benar-benar fokus banget dan jeli karena opsinya hampir sama, semua mirip katanya. Soal pasal BPKI tidak keluar gitu, mungkin diacak lagi soalnya gitu kawan-kawan ya. Nah untuk itu dalam kesempatan ini akan coba fokus di soal bela negara gitu kawan-kawan. Baik, untuk satu kita suka kopi gitu kan ya. Di sini sudah disebutkan sebuah salah, namun apa pesannya yo tibutu susru gitu. Selalu ribet bersalah dengan semua disebai plus solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita coba ya. Di sebuah kota kecil terdapat 2 toko yang menjual pakaian. Toko A menjual produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dan model yang lebih bervariasi. Sementara itu toko B menjual produk-produk lokal dengan harga sedikit lebih mahal, namun kualitasnya sangat baik dan tahan lama. Sebagai warga negara yang mencintai tanah air, langkah apa yang sebaiknya Anda lakukan ketika hendak membeli pakaian? Nah ini mungkin sering kita hadapi ya kawan-kawan. Dan ini permasalahan seperti ini sering kita temui gitu kawan-kawan ya. Dan ternyata ini adalah bagian dari contoh bela negara kita kepada Indonesia gitu kan ya. A membeli toko akan beli ya mahal gitu kan. sorry. Membeli di toko A karena harga lebih murah dan model lebih bervariasi sehingga bisa menghemat pengeluaran. B membeli di toko B karena produk lokal membantu perekonomian dalam negeri dan menunjukkan cinta tanah air. C membeli sebagian di toko A dan sebagian di toko B untuk mendapatkan variasi dan tetap mendukung produk lokal. D tidak membeli di kedua toko tersebut dan memilih untuk membeli secara online dari luar negeri.
Menunggu ada diskon besar di kedua toko baru memutuskan untuk membeli produk yang diinginkan. Kira-kira kawan yang mana nih? Kayaknya kawan-kawan lebih cenderung milih yang A ya. Jadi ternyata kawan-kawan ya, ketika kawan-kawan membeli di toko yang harganya lebih murah, modelnya bervariasi sehingga bisa menghemat pengeluaran, itu tidak dibenarkan secara konsep bela negara kawan-kawan. Jadi ini tidak boleh dipilih, bro. Yang B, membeli toko B karena produk lokal membantu perekonomian dalam negeri dan menunjukkan cinta tanah air. Ini yang seharusnya kawan-kawan. Walaupun ini mungkin berat untuk kawan-kawan lakukan gitu aja. Karena kebanyakan dari kita mungkin ya, termasuk Mang Ariel juga gitu, Makil gitu maksudnya. Ya inginnya yang bagus gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Tapi ini juga kebetulan bagus, produk lokal yang membantu perekonomian. Jadi sebetulnya yang ini yang harus kita pilih itu kawan-kawan, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Membeli sebagian di toko A dan sebagian di toko B untuk mendapatkan variasi dan tetap mendukung produk lokal, ini juga setengah hati melakukan. Ini bagus tapi setengah hati. Daripada tidak membeli di kedua toko tersebut dan membeli untuk membeli secara online dari luar negeri, apalagi ini tidak menunjukkan cinta tanah air berarti ya. Menunggu ada diskon besar-besaran di kedua toko baru memutuskan untuk membeli produk yang diinginkan. Nah, berarti ini dua-duanya mau dibeli gitu kawan-kawan. Jadi ini juga tidak dibenarkan secara konsep bela negara kawan-kawan. Ya, jadi yang menunjukkan sikap kita bela negara adalah membeli produk lokal ya, produk. Jadi kita harus cinta terhadap produk dalam negeri intinya kawan-kawan. Yang B yang paling tepat itu. Nah, sebagai wawasan tambahan kawan-kawan, ini kewajiban warga negara dalam membela negara itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 kawan-kawan ya. Di mana pasal 27 ayat 3 ini berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di zaman sekarang ini bela negara tidak harus ditujukan dalam bentuk peperangan gitu ya. Tapi bagaimana kita menunjukkan sikap cinta tanah air dengan menyukai produk dalam negeri, itu bagian dari cinta dan kewajiban, bagian dari bela negara gitu kan maksudnya ya. Nah, lanjut nih. Adapun nilai-nilai bela negara atau sebagian yang disebut, ada yang menyebutnya dengan unsur-unsur bela negara, seperti itu sama aja ya. Di antaranya adalah cinta terhadap tanah air kawan-kawan. Jadi bela negara itu dengan kita cinta terhadap tanah air itu sudah menunjukkan bahwa kita memiliki sikap bela negara gitu. Ada nilai-nilai bela negara dalam diri kita. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai idol negara, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara gitu. Nah, cinta tanah air juga ada indikatornya. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Karena cinta terhadap tanah air, maka dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan gitu. Pada hakikatnya, cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang pada ujungnya ingin berbuat sesuatu untuk mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Nah, ada indikatornya juga. Berikut adalah beberapa sikap atau perilaku yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air. Apa? Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Jadi dengan kita bangga menjadi orang Indonesia, itu kita sudah menunjukkan bela negara kawan-kawan, karena bagian dari cinta tanah air. Nah, yang kedua nih, soal yang tadi masuknya ke sini, memakai produk dalam negeri. Nah, kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Jangan gengsi, misalkan teman kita menggunakan produk luar negeri sementara kita dalam negeri. Nah, jangan malu. Justru dengan kita menunjukkan bahwa kita bangga memakai produk dalam negeri, itu sudah menunjukkan bela negara. Mentaati semua peraturan perundang-undangan. Nih, taat membayar pajak. Nah, kawan-kawan harus taat membayar pajak, jangan lari dari pajak ini. Ketika kawan-kawan lari dari pajak, berarti kawan-kawan tidak cinta tanah air. Ketika tidak cinta tanah air, maka kawan-kawan tidak memiliki sikap bela negara. Dengan ikhlas mengikuti upacara bendera. Nah, kawan-kawan yang masih sekolah atau nanti ketika jadi ASN kan ada upacara tuh, harus ikhlas upacara itu ya, harus tumbuh dari dalam diri gitu kawan-kawan ya. Itu perwujudan kita terhadap bela negara gitu kawan-kawan. Menjaga kelestarian lingkungan ya, ketika nanti ada yang membuat pabrik di daerah lingkungan kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Saling hormat menghormati semua warga negara, dan masih banyak lagi sikap dan perilaku yang menunjukkan cinta tanah air. Itu baru indikator dari cinta terhadap tanah air. Belum lagi sadar bangsa dan lain sebagainya harus dikuasai kawan-kawan. Nah, ini ambil dari sebuah buku yang bagus sekali. Nanti kawan-kawan boleh cek di kolom deskripsi, oleh Maki akan sertakan ya, untuk kawan-kawan memantapkan lagi apa itu bela negara.
Next, number 2. Di sini sudah sekian masalah, namun apabila saja video betul susru gitu, selalu bisa lagi seperti sebaik solution berapa? Iya betul, administrasi gitu kan. Soalnya kayak gini coba ya. Pak Andi adalah seorang pejabat di sebuah instansi pemerintah. Pejabat nih. Ketika kawan-kawan nanti jadi ASN PNS, jadi pejabat, maka harus bagaimana nih? Dalam menjalankan tugasnya, ia sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keutuhan negara. Suatu hari, Pak Andi menemukan bahwa salah satu proyek pembangunan di wilayahnya terindikasi adanya praktik korupsi dan penggunaan bahan baku impor yang sebenarnya bisa digantikan oleh produk lokal dengan kualitas yang sama. Bagaimana seharusnya Pak Andi bersikap? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Sikap kesadaran bela negara nih. Nah, sebagai seorang pejabat kita harus sikap memiliki kesadaran akan tadi apa? Yang indikator yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara gitu. Mengutamakan kelancaran proyek dengan memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik. B. Melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang dan mengusulkan penggunaan bahan baku lokal untuk proyek tersebut. C. Memastikan proyek tetap berjalan dengan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. D. Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelangsungan proyek. E. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek untuk meningkatkan transaksi dan akuntabilitas. Ini bisa masuk ke cinta tanah air, bisa juga masuk ke sadar berbangsa dan bernegara. Dari mana konsep cinta tanah air? Dari ini penggunaan produk lokal nih, bahan baku lokal. Namun kasus ini lebih cenderung ke sadar akar bela negara ya, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini kawan-kawan ya, ada beberapa faktor yang harus terus-menerus kita tingkatkan untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa? Tingkat keamanahan dan keteladanan seorang pejabat pemimpin loh. Karena ini kasusnya sebagai seorang pejabat, maka lebih cocok ke kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Nah, untuk menciptakan atau faktor pendukung terciptanya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara itu diantaranya adalah sebagai seorang pejabat kita harus amanah dan teladan gitu. Kemudian kita harus berupaya untuk pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban sesama warga negara, kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Nah, kita juga harus percaya kepada wakil rakyat kawan-kawan ya, dan pemerintah, jangan terus udon gitu kawan-kawan. Tegasnya peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai pemimpin kita harus menjalankan peraturan, berarti dengan kita menjalankan peraturan itu sudah menunjukkan kita tegas gitu kawan-kawan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemudian rasa memiliki serta bangga serta menyadari berbangsa dan bernegara yang satu Indonesia. Jadi kita harus ada rasa memiliki terhadap bangsa ini dengan adanya pengusuran penggunaan bahan lokal, itu berarti sudah menunjukkan bahwa kita rasa memiliki dan bangga serta menyadari gitu, bangga terhadap bangsa Indonesia ini gitu kan kawan. Mengetahui lebih banyak hal-hal yang positif serta kekayaan Indonesia. Nah, jangan selalu negatif thinking katanya terhadap bangsa dan negara. Itu juga tidak dibenarkan. Mengutamakan kelancaran proyek dengan memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik, itu bagus kawan-kawan ya, tapi ini lebih ke tanpa adanya solusi di sini, tidak mengupayakan solusi, ya, lebih menekankan ke proyeknya gitu kawan-kawan ya. Jadi ini kurang tepat yang dipilih orang, karena tugas kita adalah harus menyelesaikan indikasi praktik korupsi ini, berarti harus ditangani dengan tepat gitu dan cepat. Apa? Melaporkan ini kepada pihak yang berwenang dan mengusulkan pembangunan. Ini ada solusi gitu kawan-kawan ya. Kalau yang A itu seolah-olah membiarkan gitu kawan-kawan, tidak ada solusi gitu, tidak ada pemecahan masalah di sini. Yang C, memastikan proyek tetap berjalan dengan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga sama, ini kurang tepat karena tidak ada upaya untuk nah ini kan ada indikasi korupsi ini. Tidak ada upaya proaktif gitu ya. Ini pasif gitu lah, hanya berjalan. Udah biarkanlah, seolah-olah begitu, seolah-olah membiarkan gitu kedoliman gitu yang ada gitu ya. Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung keberlangsungan proyek juga kurang tepat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek untuk meningkatkan kesantrasi dan akuntabilitas kurang tepat. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Begitu kan? RZ, tidak benar, jadi bantu. Kalau mantap, next. Oh, sudah ya, tidak ada. Oke, kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan saat ini. Namun sebelum kita akhiri, makanya sebetulnya sudah pernah membuat soal tentang bela negara ini 1 bulan yang lalu, karena materinya bagus dan ada relevansinya dengan ini bela negara ya, maksudnya
tidak salahnya untuk kembali kita tayangkan. Oleh karena itu mari kita simak videonya karena materinya masih bagus dan ada relevansi seperti yang saya sampaikan tadi. Let's check this out. Nah, sebagai wawasan tambahan kawan-kawan, kalau pengertian bela negara menurut Undang-Undang 1945 itu ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 maksudnya. Yaitu sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Itu definisinya kawan-kawan ya, bela negara itu. Ini bela negara menurut undang-undang ya. Jadi kita langsung ambil definisi berdasarkan undang-undang aja langsung ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 itu dikatakan bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini yang satunya nggak ada, dihilangin nih. Jadi bangsa dan negara. Kemudian di Undang-Undang Nomor 56 tahun 2002 sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin sama ya dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sama ini nggak ada perubahan di sini. Ada sebagai ketahui bahwa ada amandemen undang-undang kan gitu ya, ada 2022, 2000, 2001 ya kalau tidak salah, dan 2004 kalau tidak salah ya. Nanti mungkin Maki akan buatkan di soal bela negara. Kalau kawan-kawan lupa, sebetulnya sudah Maki buatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ingin yang baru boleh lah Maki buatkan lagi gitu kan ya. Kemudian ini ada unsur-unsur dasar bela negara atau nilai-nilai bela negara ini kawan-kawan. Ada satu, cinta tanah air, nilai-nilai itu. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai idola negara, kesiapan berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Makanya nanti kawan-kawan akan pada masa nanti selesai CPNS, nanti tes maksudnya, atau ada prajabatan nanti akan dilatih untuk unsur-unsur bela negara ini, nilai bela negara agar tertanam dalam diri kita gitu kawan-kawan ya. Ini contoh sederhananya untuk bela negara ya. Dengan melestarikan budaya kita sudah berupaya untuk mewujudkan sikap bela negara kan kawan. Sebagai pelajar, mahasiswa gitu dengan belajar dengan rajin ya, itu sudah menunjukkan sikap bela negara gitu ya. Termasuk kita juga yang sedang berjuang CPNS belajar dengan rajin gitu kan kawan ya. Itu sudah menunjukkan bela negara gitu, karena kita ingin berkontribusi untuk bangsa negara ini gitu kan. Pokoknya segala sikap yang didasari di kecintaan atau dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sudah menunjukkan sikap bela negara gitu kan kawan. Kemudian taat pada hukum dan aturan-aturan negara nih, ini juga sudah mencintai kawan-kawan ya, bela negara gitu. Mencintai produk-produk dalam negeri gitu kawan-kawan. Nah, itu sudah menunjukkan bela negara. Makanya nanti ketika jadi ASN PNS usahakan utamakan produk dalam negeri gitu kan. Kalau beli sepatu ya sepatu yang produk dalam negeri lah gitu kan kawan. Jangan yang mau bergengsi-gengsi gitu kan ya. Mahal lagian ya gitu. Kalau ada yang murah bagus kualitasnya kenapa tidak gitu. Nah, informasi ini makin lansir dari sini kawan-kawan ya. Jadi nanti silakan kawan-kawan perdalam lagi untuk definisi dan lain sebagainya mengenai bela negara ini. Ini dasar aja. Seperti sudah Maki buatkan di video sebelumnya juga, tapi tidak salahnya sekilas info itu aja. Gitu kan ya. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit salah. Namun apa salahnya video yo dibutuh susru gitu. Selalu bersama lagi semuanya sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Dalam konteks revisi undang-undang pilkada yang terbaru nih kan, dan putusan MK mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada, penting bagi setiap warga negara untuk memiliki sikap bela negara yang aktif. Sikap ini mencakup peran serta dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Langkah mana yang paling menunjukkan sikap bela negara dalam menghadapi perubahan tersebut dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat? A. Mengikuti setiap perkembangan berita dan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada dan putusan MK secara aktif untuk memahami dampaknya terhadap proses pilkada. B. Meneruskan informasi yang belum diverifikasi mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada melalui media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. C. Menyebarluaskan kritik yang tidak berdasar pada keputusan MK dan revisi undang-undang pilkada untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses politik. D. Mengabaikan perubahan tersebut dan fokus hanya pada aktivitas sehari-hari tanpa memperhatikan implikasi terhadap proses pemilihan umum. E. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah terkait perubahan syarat pencalonan pilkada sebagai bentuk protes terhadap putusan tersebut.
Nah, di awal ini sengaja Maki buatkan soal yang bersifat lot dulu kawan-kawan ya. Jadi sebagai pemanasan aja dulu. Di sini masih terlihat kan gitu ada kalimat-kalimat negatif yang memudahkan kita untuk memilih yang benar di antara yang salah gitu ya. Untuk ya dulu jelas lah kalau dari sini kita udah bisa melihat gitu kan ya. Kalau di sini kita cek aja kalimat yang negatif gitu karena ini pemanasan mudah kan ini. Nih, belum diverifikasi ini kan kalimat negatif berarti ini jangan dipilih berarti ini kawan-kawan ya. Tidak berdasar nih, berarti kalimat negatif jangan dipilih gitu. Masih muda nih, masih pemanasan. Nanti di soal berikutnya nanti Maki buatkan yang hot gitu kan, yang sulit dibedakan antara option A, B, C, D, E-nya gitu. Mengabaikan perubahan tersebut. Nah, ini juga sama tanpa, ada kata tanpa juga di sini ya. Ini juga ada tanpa. Nah, berarti negatif jangan dipilih itu. Pemberian bentuk protes mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah. Oke, juga ini sama ya, jelas ya, udah kelihatan ini jawaban yang tepat yang A gitu kan ya. Kalau mau dibahas ini udah kelihatan sih sebenarnya dari soalnya gitu kan, ada kalimat negatif ya mudah dibedakan, tapi kalau mau dibahas bolehlah. Kalau nomor A ini mengikuti setiap perkembangan berita dan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada dan putusan MK secara aktif untuk memahami dampaknya terhadap proses pilkada, jelas ini menunjukkan sikap bela negara yang aktif ya. Dengan cara kita memahami dan mengikuti perkembangan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada putusan MK, ini jelas ya, memahami perubahan ini berarti warga negara dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik gitu kawan-kawan. Yang B ini meneruskan informasi yang belum verifikasi nih, belum verifikasi ini justru menyebabkan penyebaran berita yang tidak akurat gitu kan, hoax itu ya, dan merugikan bukan mendukung ya, justru sebaliknya ya. Jadi yang dipilih ini kelihatan ya. Menyebarluaskan kritik yang tidak berdasar ini juga sama, ini tidak konstruktif dan bisa memperburuk situasi kalau ini gitu. Yang D mengabaikan ini justru menunjukkan kurangnya kepedulian kita terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi negara. Ini berarti tidak menunjukkan sikap bela negara ya. Kalau kita diam saja itu ya, tidak ini ya, tidak fokus apa terhadap adanya hal tersebut gitu, justru ini tidak peduli berarti kalau gitu ya. Sama aja dengan tidak cinta gitu kan ya. Yang E mengajukan tuntutan hukum. Nah, kalau ini merupakan langkah yang ekstrim gitu kawan-kawan ya, yang mungkin tidak selalu merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah. Ini terlalu ekstrim lah, berat. Jadi jawaban dapat itu yang A begitu kan, understand? Ini benar, izin tahu kalau next gitu ya. Contoh nomor 2. Ini juga masih pemanasannya kawan-kawan, nanti kawan-kawan masih mudah menemukan kalimat negatif. Gak apa-apa lah untuk kita pemanasan gitu ya, sebelum nanti lanjut ke soal-soal yang hot. Sebagai seorang warga negara yang peduli dengan pelaksanaan demokrasi dan stabilitas negara, Anda dihadapkan pada perubahan syarat pencalonan pilkada akibat putusan MK dan revisi undang-undang pilkada. Dalam rangka menunjukkan sikap bela negara dan berperan aktif dalam proses ini, tindakan mana yang paling efektif untuk mendukung proses demokrasi yang transparan dan adil? A. Mendorong dan mendukung upaya pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami perubahan undang-undang dan dampaknya terhadap proses pilkada. B. Mengikuti berbagai seminar dan diskusi mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. C. Menyampaikan pendapat secara pribadi kepada anggota legislatif mengenai revisi undang-undang pilkada tanpa melibatkan komunitas atau masyarakat umum. D. Memantau dan mengkaji berita terkait perubahan pilkada secara teratur tanpa mengambil langkah-langkah tambahan untuk berbagi informasi dengan orang lain. E. Membatasi diskusi tentang perubahan syarat pencalonan pilkada hanya pada lingkaran kecil untuk menjaga fokus dan efisiensi dalam pemahaman informasi. Nah, ini udah ada jawabannya. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A, option A kan. Kenapa? Karena ini paling efektif. Dengan mendorong dan mendukung upaya pendidikan politik itu memungkinkan masyarakat untuk memahami perubahan undang-undang dan dampaknya terhadap proses pilkada. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, berarti kita telah membantu memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam pemilihan umum. Itu dia kawan-kawan alasannya. Kalau di sini udah kelihatan tuh ada kalimat negatif tanpa gitu kan ya. Kemudian juga memantau dan mengkaji berita terkait perubahan secara teratur tanpa juga ada gitu. Berarti jangan dipilih kalau ada itu kalimat negatif. Membatasi diskusi tentang perubahan syarat, ini diskusi membatasi juga sama, berarti tidak kurang peduli berarti ya. Itu. Jadi kalau kita bahas bolehlah gitu ya. Ini yang paling tepat ya. Kalau yang A udah kita bahas tadi. Yang B kenapa tidak kita pilih? Karena dengan mengikuti seminar tanpa partisipasi, ini kan hanya mengikuti seminar saja, tidak ada partisipasi aktif gitu. Itu tidak berkontribusi secara langsung terhadap perubahan positif dalam masyarakat gitu kawan-kawan. Ini jangan dipilih.
Kemudian menyampaikan pendapat pribadi tanpa melibatkan komunitas, ya. Ini kan melibatkan pribadi nih. Itu kecenderung kita memaksakan kehendak sendiri berarti ya. Masih kurang efektif dalam menciptakan dampak yang lebih luas gitu kan kawan. Memantau dan mengkaji berita tanpa berbagi ya. Jadi mengkaji berita terkait perubahan pilkada secara teratur tanpa mengambil langkah-langkah tambahan untuk berbagi. Nah, ini tidak mau dibagikan orang lain, jadi tidak mengedukasi orang lain, ini kurang ini gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena dia hanya tahu untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi gitu kawan-kawan. Itulah pentingnya kita berbagi gitu. Membatasi diskusi tentang perubahan masyarakat. Nah, ini juga sama, dapat mengurangi peluang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas, karena ya hanya lingkaran kecil saja gitu kan ya. Jadi kalau begitu ya jelas jawaban yang tepat yang A gitu kan. Ada sih. Mantap. Next, nomor berikutnya. Number 3, ini juga kalau tidak salah masih menggunakan kalimat negatif ya. Sejumlah elemen masyarakat berencana melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR dan MK sebagai bentuk respon terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan MK. Dalam konteks bela negara dan mendukung proses demokrasi yang sehat, langkah mana yang paling tepat untuk menunjukkan partisipasi aktif sambil memastikan keamanan dan ketertiban? Oke. A. Berpartisipasi dalam aksi demo dengan cara yang damai dan terorganisir serta mengajak peserta untuk mematuhi aturan dan menjaga komunikasi yang konstruktif dengan pihak berwenang. Oke. B. Menggunakan platform media sosial untuk memobilisasi gitu kan ya, lebih banyak orang agar menghadiri aksi demo tanpa memberikan panduan yang jelas secara tentang cara menyampaikan pendapat secara aman. C. Mengajukan petisi secara online untuk menuntut revisi undang-undang sambil menyarankan agar semua pihak fokus pada upaya hukum daripada terlibat dalam aksi demonstrasi. D. Mengumpulkan dukungan untuk aksi demo melalui email dan forum diskusi tanpa menyediakan informasi yang komprehensif tentang tujuan dan dampak dari aksi tersebut. E. Menghadiri aksi demo dan berfokus pada menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan revisi undang-undang dengan cara yang penuh semangat tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keterlibatan umum. Udah kelihatan ya, karena di sini ada kalimat negatif nih, tanpa gitu kan ya. Kemudian di sini juga ada tanpa enggak. Daripada ya, dari fokus pada upaya. Nah, ini oke, sama ini juga ya. Menyarankan, sambil menyarankan agar semua pihak fokus pada upaya hukum daripada terlibat. Jadi udah untuk menggiring opini untuk tidak terlibat aksi itu kan ya. Kalau baik tidak masalah gitu kan ya. Kalau disampaikan dengan benar gitu kan ya. Kalau tidak benar jangan gitu ya. Oke, mengumpulkan dukungan aksi demo melalui email tanpa juga ada di sini ya, dengan cara yang perlu semangat tanpa juga jangan dipilih berarti ini yang tanpa ini jelas wrong gitu kan ya. Jadi jawaban itu yang A berarti kita kalau kan gitu kan ya. Kita cek pembahasannya. Jadi option A itu langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena berpartisipasi dalam aksi demo secara damai, kan tidak ada secara damai dan terorganisir lagi kan, ada damai, ada terorganisir, berarti mulai dari perencanaan, pelaksanaan gitu kan ya, serta mematuhi aturan yang berlaku, menunjukkan sikap bela negara yang positif dan mendukung proses demokrasi yang sehat nih, karena tujuannya ini kan untuk mendukung proses demokrasi yang sehat nih. Kemudian ya apalagi nih, mengajak peserta untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dengan pihak berwenang, membantu memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan dengan cara yang aman dan efektif gitu. Nah, yang A berarti kalau gitu kan ya, berarti itu. Kenapa yang C tidak dipilih? Ini mengajukan petisi secara online untuk menuntut revisi undang-undang sambil menyarankan agar semua pihak. Nah, yang C itu kurang tepat. Kenapa? Karena ini untuk mungkin tidak secara langsung berkontribusi pada pelaksanaan aksi demo yang damai gitu kan ya. Jadi tidak ingin damai, dia itu ingin ada keributan gitu. Di sini jangan dipilih gitu kan ya. Lagian ini membahayakan diri kita sendiri gitu juga, buat apa gitu ya. Nah, jadi yang itu nomor 3 adalah yang begitu kan. Azin tidak mantap ya, jadi masih mudah ini ya. Masih bisa dilihat kalimat-kalimat negatifnya. Nomor 4, di sini sudah masalah. Namanya sudah jebir yo, tebo to susru gitu. Selalu ya masalahnya semuanya sebaik solution berapa? Iya betul, ekspresi gitu ya. Ini nomor 4. Nah, ini baru kita mulai ke soal-soal yang pilihan ganda itu sulit kita bedakan, menuntut kita untuk berpikir kritis ya, dan berpikir analisis tingkat tinggi. Nah, ini dia yang keren. Nah, soalnya masih sama kayak baru sebutan ya. Itu sejumlah elemen ya. Ini juga sama. Sejumlah elemen masyarakat berencana melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk respon terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan MK.
Dalam konteks bela negara dan mendukung proses demokrasi yang sehat, langkah mana yang paling tepat untuk menunjukkan partisipasi aktif sambil memastikan keamanan dan ketertiban? Ya, oke, number 4 nih. Ini agak berat ini kawan-kawan. Berpartisipasi dalam aksi demo dengan cara yang damai dan terorganisir serta mengajak peserta untuk mematuhi aturan dan menjaga komunikasi yang kondusif dengan pihak berwenang. Tadi kan gitu ya. Oke. B. Menyebarluaskan informasi tentang aksi demo melalui media sosial sambil memberikan panduan. Kalau tadi kan tidak memberikan panduan, sekarang memberikan panduan nih. Terlihat benar kan? Untuk memastikan penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang aman dan teratur. C. Mengembangkan dan membagikan materi edukatif tentang revisi undang-undang ini juga kan membagikan. Kalau tadi hanya menerima ya, hanya belajar saja. Ini sudah mengembangkan berarti belajar. Tapi juga di sini ada membagikan tuh untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu terkait sebelum aksi demo. D, ini D, mengorganisir pertemuan prademo untuk membahas revisi undang-undang dan strategi pelaksanaan aksi guna memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang jelas dan mendukung proses yang terencana. Yang E, menyediakan dukungan logistik untuk aksi demonstrasi dengan fokus pada efisiensi dan kelancaran pelaksanaan sambil memastikan adanya fasilitas untuk penanganan situasi darurat jika diperlukan. Nah, ini berat kalau kayak gini soalnya ya. Yang mana? Iya betul, yang D ini ya jawabannya. Jadi jawaban yang pertama yang E, D. Oke, kita bahas satu-satu. Kenapa A tidak dipilih? Nah, ini langkah yang baik sebetulnya ya, tapi tidak secara spesifik menyoroti persiapannya. Walaupun di sini terorganisir atau organisasi untuk apa? Kalau tadi kan memang tidak ada pilihan yang baik dari yang baik gitu kan. Makanya pilih yang tadi yang A gitu. Kalau di sini sudah banyak yang baiknya nih. Nah, kenapa A tidak dipilih? Karena dia tidak menyoroti secara spesifik bagaimana persiapan yang matang sebelum aksi. Jadi di sini terorganisasi di sini hanya mungkin bisa saja mengarah kepada pelaksanaannya saja gitu ya, berpartisipasi dalam aksi dengan cara yang damai dan terorganisir. Jadi pada pelaksanaannya saja, pada aksinya saja, tidak pada praknya. Itu kenapa tidak dipilih ini, jangan gitu ya. Oke. Yang B, menyebarluaskan informasi tentang aksi demo melalui media sosial. Ini bagus kawan-kawan ya. Ini tetapi tidak fokus pada perencanaan dan pemahaman mendalam sebelum aksi. Ini juga sama. Jadi harus diedukasi dulu gitu. Beda dengan termasuk yang C ya ini. Ya mengembangkan ini sama. Terus yang E, menyediakan dukungan logistik, itu aspek penting tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan pemahaman dan persiapan peserta mengenai isu yang dihadapi. Nah, ini tidak diberi tai gitu kan ya, yang lainnya gitu. Tidak diberi tai bagaimana melakukan aksi yang baik gitu. Beda dengan ini, D. Mengorganisir gitu ya kan ya. Belepawatan ini lagi ya. Mengorganisir gitu ya pertemuan prademo, diorganisir dulu untuk membahas revisinya, diedukasi dulu nih begini dan strategi pelaksanaan aksi, strateginya harus begini, guna memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang jelas dan mendukung proses yang terencana gitu kawan-kawan ya. Maka pilihlah yang D begitu kan, understand? Idap isi mantap gitu ya. Kalau mantap, next number 5. Udah nomor 5 ya, di sini 1 tadi ya, udah 2, 3, 4, 5. Nah, dalam rangka memperkuat semangat bela negara di kalangan generasi muda, penting ini ya. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa inisiatif ini efektif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan. Langkah mana yang paling tepat untuk diambil oleh sekolah dan komunitas lokal? Nah, ini dia. Nah, jadi selalu kali masalah dengan senyuman dulu. Jadi sembai pusoluzim gitu ya. Ya apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Yang A nih, mengintegrasikan materi bela negara ke dalam kurikulum pendidikan dan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan komunitas. B. Menyelenggarakan workshop dan seminar tentang nilai-nilai bela negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, dan anggota masyarakat. Wih, bagus juga nih, pusing kalau kayak gini kan ya. C. Mengadakan kompetisi kreatif seperti lomba poster atau video mengenai bela negara yang melibatkan siswa dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang kontribusi terhadap bangsa. D. Membentuk kelompok kerja di sekolah yang fokus pada proyek-proyek kebangsaan dan pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan bela negara. E. Menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bela negara seperti klub kebangsaan atau tim sukarelawan yang terbuka bagi seluruh mahasiswa. Nah, ini bagus sebuah kan, kalian bingung kalau kayak gini, berarti kita harus pilih yang baik di antara yang baik gitu kan ya. Itu yang berat gitu kan ya. Oke, kita bahas ya. Ini jawaban yang hebat itu yang A kan. Kenapa?
Karena ini paling tepat, gitu kan, yang diambil yang paling tepat, langkah yang paling efektif, yang paling tepat nih. Nah, dengan mengintegrasikan materi bela negara ke dalam kurikulum pendidikan dan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat secara langsung, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman praktis ini, jadi langsung praktek di sini. Nah, ini membantu siswa tidak hanya memahami, tetapi jadi bukan hanya paham saja, tetapi juga menerapkan. Nah, ini pentingnya itu. Nilai-nilai bela negara melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas yang merupakan pendekatan menyeluruh untuk membangun semangat bela negara, gitu kan kawan. Itu yang paling tepat, itu yang A ya. Oke, kita bahas kenapa yang B tidak dipilih. Nah, ini menyelenggarakan workshop dan seminar itu adalah langkah yang baik kawan-kawan ya. Workshop dan seminar itu langkah yang baik gini. Untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi ini tidak menjamin keterlibatan praktis siswa dalam bela negara. Jadi tidak ada prakteknya di sini. Nah, hanya pemahaman saja gitu kawan-kawan. Kalau paham tidak melakukan, tidak buat apa gitu kan ya. Jadi kebaikan itu apa harus diimplementasikan gitu kan kawan ya. Paham nilai-nilai Pancasila tapi harus dipraktekkan gitu kan kawan. Gitu ya kan. Oke, lanjut gitu. Kemudian apalagi yang C nih. Kenapa C tidak dipilih? Mengadakan kompetisi kreatif ini efektif juga sebetulnya ya, untuk meningkatkan kesadaran, tetapi tidak secara langsung melibatkan melibatkan siswa dalam kegiatan berkelanjutan. Jadi ini hanya pada kompetisi saja, tidak kontinu gitu kan kawan. Beda dengan ini kan, kalau diintegrasikan ke kurikulum, kemudian ada program pengabdian, ini nanti kontinu nih gitu kan kawan. Jadi tidak seperti ini hanya pada saat 1 tahun sekali, apalagi lombanya misalkan kompetisi kreatifnya udah 1 tahun sekali lupa gitu kan. Beda dengan kalau diintegrasikan gitu. Jadi kenapa tidak dipilih seperti itu alasannya. Yang D, membentuk kelompok kerja di sekolah, mendukung sebetulnya keterlibatan siswa, tetapi ini tidak mencakup integrasi kurikulum secara langsung. Jadi kalau tidak diintegrasikan kepada kurikulum nih, membentuk kelompok kerja di sekolah yang fokus pada proyek-proyek kebangsaan, pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wasit aktif dalam ini sudah bagus ya. Tapi ini tidak mencakup integrasi kurikulum secara langsung. Jadi kalau tidak diintegrasikan kepada kurikulum biasanya susah gitu kan untuk diintegrasikan. Yang diintegrasikan saja udah susah gitu kan ya. Apalagi yang tidak gitu. Ini kan yang paling tepat dia diambil oleh sekolah dia atau komunitas gitu kan, seperti itu ya. Ya harus diintegrasikan. Berikutnya yang E, menyediakan fasilitas sumber daya untuk kegiatan sekolah juga ini mendukung keterlibatan, tetapi ini tidak sekomprehensif dengan mengintegrasikan materi ke dalam kurikulum dan pengabdian masyarakat. Jadi sama, harus diintegrasikan ke dalam kurikulum secara menyeluruh gitu kan kawan. Kalau tidak diintegrasikan berat gitu rasanya untuk melaksanakan ini gitu, mempraktikasikannya, karena tidak ada dasar gitu kan kawan. Nanti waktunya habis gitu untuk materi yang lain gitu. Ya, tapi kalau diintegrasikan tentu kan kita sudah jauh-jauh hari merancang gitu bagaimana penerapan ini, untuk berapa 1 tahun ini berapa kali dan lain sebagainya, ada upaya kontinu, tindak lanjut dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang begitu kan asik. Ya berapa? Mantap kalau tapi nomor 6 ya, sama ini juga udah mulai ke soal yang hot, sengaja nih mengakibatkan biar kawan-kawan semakin cerdas gitu ya, bukan semakin bingung ya, karena kalau sudah berlatih jadi bukan bingung lagi tapi sudah terbiasa gitu kan. Ini nomor sik nih ya. Sama di sini juga ya, di sini sudah hasilkan semua salah, nama judul tibutu zuzru gitu ya. Selalu misalnya di sebagai pusoluzen berapa? Iya betul, besi gitu kan ya. Dalam rangka memperkuat semangat bela negara, pemerintah Indonesia mendorong partisipasi warga negara melalui berbagai jalur. Nah ini seperti pendidikan kewarganegaraan, PKN gitu kan ya, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam konteks ini, langkah paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam negara adalah bla bla bla. Jadi bela negara itu kawan-kawan bisa diwujudkan melalui berbagai jalur katanya kawan-kawan nih, sudah mulai dari pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan wajib militer itu kan kawan ya, pengabdian sebagai TNI itu wajib militer gitu kan. Pengabdian sesuai dengan profesi ya, sebagai guru bagaimana, sebagai dokter seperti apa, sebagai apa tenaga teknis bagaimana dan lain sebagainya. Menyediakan program pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif di semua jenjang pendidikan dengan fokus pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah ini dia. B, mengadakan pelatihan dasar kemiliteran yang bersifat sukarela untuk semua warga negara guna memberikan pemahaman tentang tugas dan peran TNI. C,
C. Meningkatkan kesempatan bagi negara untuk mengabdi sebagai prajurit TNI melalui rekrutmen yang transparan dan inklusif. D. Mendorong profesional di berbagai bidang untuk berkontribusi pada upaya bela negara melalui program pengabdian yang sesuai dengan keahlian mereka. E. Menyelenggarakan kampanye nasional untuk menyebarluaskan pentingnya bela negara dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pertahanan nasional. Ini jawaban yang tepat, itu yang A, kawan-kawan ya. Kenapa? Nah, ini paling efektif karena program pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membangun pemahaman dan kesadaran sejak dini, kawan-kawan. Jadi kalau diintegrasikan di kurikulum tadi seperti tadi ya, termasuk PKN ini, jadi kita sudah menanamkan gitu, mengedukasi anak-anak masa depan, generasi masa depan untuk sadar gitu akan pentingnya bela negara ini, kawan-kawan ya. Pendidikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari nilai nasionalisme hingga tanggung jawab warga negara, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk partisipasi aktif di masa depan. Jadi kalau sudah terbiasa, dia sudah tertanam jiwanya gitu. Oh, ini saya harus aktif bela negara nih, seperti apa gitu yang baik dan benar gitu, kawan-kawan ya. Itu. Jadi jelas ini karena sebagai ketahui nilai-nilai bela negara itu kan di antara cinta tanah air, nasionalisme kan, nasionalis itu kan cinta tanah air, patriotisme juga ada, rela berkorban itu tadi. Jadi ini yang paling tepat, yang A. Kenapa yang B tidak dipilih? Nah, yang B itu sebetulnya dengan ada sifat sukarela ini ya bagus sebetulnya untuk meningkatkan pemahaman tentang peran TNI. Namun mungkin ini tidak menjangkau semua warga negara secara merata. Jadi ini bagus tapi tidak menjangkau. Kenapa? Karena sukarela, apalagi sukarela. Ya, kalau bersifat sukarela berarti kan tidak semua warga negara bisa berpartisipasi gitu, hanya beberapa kalangan saja yang mau gitu, kawan-kawan. Jadi tidak dipilih gitu. Gitu, kawan-kawan ya, sifat sukarela. Jadi kan tujuannya ini untuk partisipasi aktif masyarakat. Tuh, masyarakat berarti semua elemen ya, semua golongan gitu, kawan-kawan. Yang C tidak dipilih ini penting, namun terbatas hanya untuk mereka yang berminat menjadi prajurit saja. Nih, jadi untuk mengabdi sebagai prajurit. Nah, mereka yang tidak mengabdi sebagai prajurit ya, yang tidak ada minat ke sana, misalkan ingin jadi dokter, misalkan ingin jadi guru dan lain sebagainya, berarti tidak dijangkau gitu. Beda kalau tadi diintegrasikan kepada siswa semua dari dasar. Nanti siswa itu kan calon prajurit gitu kan ya. Kemudian calon dokter, guru dan lain sebagainya itu. Yang D, mendorong profesional di berbagai bidang untuk berkecimpung pada upaya bela negara melalui program pengabdian yang sesuai dengan keahlian mereka. Juga sama ini. Samanya apa? Tidak menyentuh semua lapisan masyarakat ini. Ya, kurang ya. Jadi yang dipilih ini. Kemudian yang E, dia kampanye nasional, ini juga bagus untuk meningkatkan kesadaran, namun kurang dalam hal pendidikan mendalam. Jadi tidak ada pendidikan mendalam dan berkelanjutan, ini yang penting ini ya, yang ditawarkan oleh program pendidikan kewarganegaraan ini. Beda dengan ini, ada pendidikan mendalam, kemudian ada bagaimana nanti penilaian mengamalkan atau fokus pada nilai-nilai sosial, itu berarti ada kegiatan berkelanjutan gitu kan. Kalau ini tidak. Kampanye nasional untuk menjadi kampanye nasional berarti ya setahun bisa satu kali kan gitu ya, tidak ada upaya berkelanjutan. Jadi ini tidak dipilih alasannya itu adanya. Jadi kalau berarti ya begitu kan, ada sih it's mantap. Kalau mantap, next number 7 mantap ini wakil aja, udah banyak nih, udah bersemangat gitu kan ya. Sejak terungkapnya kasus korupsi besar senilai 271 triliun rupiah, yang hangat nih kawan ya, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, muncul tuntutan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan. Dalam konteks bela negara dan partisipasi sebagai negara, langkah mana yang paling tepat untuk memastikan terwujudnya reformasi tersebut? Nah, ini sebagai aktif nih, partisipasi aktif sebagai warga negara nih, kawan-kawan ya. A. Berpartisipasi dalam aksi demonstrasi damai yang menyerukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan sambil mematuhi aturan dan menjaga ketertiban. B. Menulis surat terbuka kepada pejabat pemerintah yang berwenang untuk menyuarakan keprihatinan dan mendesak tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi. C. Menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus korupsi. D. Mengajukan petisi secara online untuk menuntut reformasi sistem hukum dan pemerintahan setelah mendorong pihak untuk berfokus pada upaya hukum. E. Bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang aktif memantau dan melaporkan perkembangan kasus korupsi untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Yang mana? Bingung kan kalau kayak gini, kawan-kawan ya. Nah, untuk kasus ini yang paling tepat itu yang C, kawan-kawan. Kenapa?
Nah, ini cara paling efektif karena kampanye media sosial dapat menjangkau banyak orang dan meningkatkan kesadaran serta tekanan publik terhadap pihak berwenang untuk menangani kasus korupsi dan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini menunjukkan partisipasi aktif sebagai negara yang menggunakan kekuatan kolektif untuk mempengaruhi perubahan positif gitu. Nih, yang C ini menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi. Jadi untuk didorong gitu kawan-kawan ya. Bukan untuk demo gitu, tapi untuk mendorong. Tentunya ini juga sudah harus disesuaikan sesuai dengan prosedur ya kampanye di sini. Kita bahas kenapa tidak pilih yang A. Yang A ini berpartisipasi dalam aksi demonstrasi damai. Ini merupakan tindakan positif, namun ini memiliki resiko terkait ketertiban dan keamanan. Damai ada risikonya gitu ya. Apalagi kalau tidak dikuasai sebelumnya prademonya kayak tadi gitu kan ya. Ini berpotensi gitulah seperti itu. Jadi itu alasan yang tidak dipilih. Yang B, menulis surat terbuka adalah langkah bagus namun lebih terbatas jangkauannya. Ini terbatas. Oke, hanya untuk beberapa orang gitu ya. Dan dampak langsung dibandingkan kampanye media yang tadi yang viral dan menggerakkan lebih banyak orang gitu. Jadi viral ini kan menuntut untuk transparansi saja gitu ya, bahwa ini tolong ditangani secara transparan gitu. Jangan sampai dihukum diperjualbelikan gitu kan. Jangan sampai yang korupsi ini, misalkan para koruptor ini tidak ditangani dengan adil gitu kan kawan. Itu saja. Yang D ini mengajukan petisi online penting situ untuk memperjuangkan informasi, namun efeknya mungkin tidak secepat kampanye media sosial. Petisi ini ya. Ini kan menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi. Jadi mendorong transparansi ya. Kampanye media sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini dia. Walaupun kampanye media sosialnya ini bukan hanya sekedar ingin viral saja, misalkan kawan-kawan ya. Kalau hanya sekedar ingin viral gampang gitu kan ya, naik daun berarti ya. Oke. Itu dia. Kemudian bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang aktif memantau dan melaporkan perkembangan kasus korupsi untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Ini langkah yang baik, tapi untuk keterlibatan jangka panjang mungkin tidak secara secepat dan menunjukkan partisipasi aktif yang luas. Ini terbatas gitu. Gak beda kalau ini gitu ya, menggalang dukungan publik, minta dukungan ini untuk menyuarakan ini nih, kebenaran, transparansi gitu kan ya, yang mendorong ya, bukan untuk mendorong demo gitu ya. Gitu. Itu dia alasan kenapa dipilihnya C. Gitu kan Adsen? Idap, mantap. Kalau mantap, naik soal nomor wah, semakin panas nih kepala kita. Aduh. Saya seorang ASN ya yang bekerja di kantor pemerintahan. Tentu kawan-kawan nanti kan akan menjadi seorang ASN nih. Anda menyadari pentingnya peran ASN dalam upaya bela negara, terutama dalam mendukung pemberantasan korupsi. Nah ini dia kawan-kawan. Jadi kalau mulai dari diri kita sendiri dulu, gitu, bukan harus menyuruh orang lain, tapi kita dulu menjadi teladan di instansi masing-masing. Dalam rangka menunjukkan partisipasi aktif dan menjaga integritas sebagai ASN, nih, langkah mana yang paling tepat yang harus Anda lakukan? A. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang pencegahan korupsi dan meningkatkan kapasitas Anda dalam bidang tersebut. B. Berpartisipasi dalam kampanye internal untuk mempersihkan etika dan integritas di lingkungan kerja Anda. C. Menjadi bagian dari tim audit internal yang memeriksa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai prosedur. D. Mengajukan ide dan solusi kepada atasan untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap praktik korupsi di tempat Anda, kerja Anda gitu ya. E. Menyusun laporan secara transparan dan akurat mengenai semua kegiatan dan anggaran yang Anda kelola. Perhatikan di sini. Dalam menunjukkan partisipasi aktif dan menjaga integritas sebagai ASN, langkah mana yang paling tepat yang harus Anda lakukan? Anda berarti ya. Ya, yang E berarti kawan-kawan ya. Gitu yang jawabannya. Jadi kita mulai dari diri sendiri, menyusun laporan yang transparan dan akurat, menunjukkan komitmen kita terhadap integritas dan akuntabilitas tentunya kawan-kawan ya, dalam penggunaan anggaran. Ini adalah tindakan yang konkret yang langsung berdampak pada pencegahan korupsi dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Ini dia yang E. Kita mulai dari diri sendiri. Kenapa yang A tidak dipilih? Nah, ini alasannya. Ya itu kalau A ini penting sih memang ya, itu mengikuti pelatihan workshop tentang pencegahan korupsi dan meningkatkan kapasitas Anda dalam bidang tersebut. Nah ini kurang diimplementasi gitu. Ini kurang dalam implementasi juga ya, meningkatkan kapasitas benar tapi implementasinya mana gitu kan, tidak ada. Beda dengan ini, menyusun laporan secara transparan dan akurat mengenai semua kegiatan, udah ada diimplementasikan gitu kan. Berarti kalau begini sudah memahami juga. Kalau ini tidak gitu ya, ini juga tidak mempengaruhi langsung tugas seharian kita gitu.
Nah, ini tidak dipilih. Yang B, ini berpartisipasi dalam kampanye internal adalah yang gak baik sebetulnya kawan-kawan ya, untuk mendorong etika dan integritas. Oke. Tetapi ini dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam tugas harian kita gitu. Jadi kan pentingnya untuk kita bagaimana gitu. Menjadi bagian dari tim audit internal yang memeriksa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai prosedur. Ini masalahnya tidak semua orang gitu kan, tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini, dan itu pun kalau kita dipilih gitu kan ya. Tapi kan kalau kita dipilih bagaimana gitu kan ya, susah gitu ya. Ini mengajukan ide juga sangat konstruktif sebetulnya ya, tetapi memerlukan persetujuan ini dan tindakan lebih lanjut dari atasan tentunya kawan-kawan ya. Kalau ini ya udah jelas kita ya, ini kan pekerjaan kita mau bekerja secara jujur, transparan gitu ya, menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen dan integritas sebagai seorang ASN. Jadi yang paling mudah dilakukan adalah dan paling tepat itu adalah yang E. Begitu kan ASN? Benar-benar mantap gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam sore ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau ada kemungkinan nanti akan coba bahas satu persatu. Di samping kita maksimalkan usaha kawan-kawan, agar tidak lupa juga untuk memaksimalkan jalan doa, karena apa itu saat doa itu sama dengan sombong, bagi berat apa usaha itu sama dengan bohong, karena judul lagunya juga kan kata Bang Haji, perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang memiliki istri ya minta doanya dari istri. Untuk kawan yang memiliki suami ya silahkan minta doanya dari suami, atau terutama yang memiliki ayah, ibu ya, ibu terutama ya, minta doanya dari anak. Kemudian utamakan berbuat baik kepada tetangga, teman, lain sebagainya. Hapuskan segala dosa yang akan menghalangi kita dari mencapai cita-cita atau diterkabulkannya doa yang kita panjatkan selama ini gitu kawan-kawan ya. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.